Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli, dan kali ini kita bertemu lagi dengan Peduli Klaten Channel, menggali potensi, menebar inspirasi. Bersama saya Ansori di sini, luar biasa suasana pagi ini. Kita bertemu di salah satu wilayah yang ada di Jatinom, tepatnya di Desa Gajian, Dukuh Gajian, Desa Pandean. Jadi belum lama ini ada sebuah gerakan dari masyarakat yang luar biasa terkait dengan mungkin saya bahasanya penyelamatan kekayaan nenek moyang, sekaligus warisan nenek moyang. Dan ini kemasan yang luar biasa, dan juga untuk memberikan support, memberikan semangat, sekaligus informasi lebih detail terkait dengan situs Gajian. Ini nanti kita akan jagungan santai mawon, dan kebetulan ini luar biasa. Ini mungkin pertemuan sekaligus obrolan yang istimewa, karena sudah ada di tengah-tengah kita ada Mas Adiono Sugeng Enjang. Mas, beliau salah satu aktor yang ide kreator sekaligus yang penggerak di masyarakat Gajian, Desa Pandean. Juga ada rawuh di sini Bapak Lurah Budi Harjono, sarjana ekonomi, sehingga beliau juga sebagai pemangku di Desa Pandean. Ada juga ibunda kami paling ayu dewi, Ibu Wahyuni, Dr. Anda Wahyuni Sri Rahayu. Beliau pemangku wilayah atau camat yang ada di Jatinom saat ini. Selain itu juga ada aktivis budaya Pak Didar. Saya biasa manggil beliau Pak Didar atau Muhammad Daryanto. Itu juga sebagai salah satu pengurus dari pengelola pelestari peninggalan Ki Ageng Gribbig Jatinom. Rawuh juga di antara kita ada Bapak Haji Sri Nugroho, SIP MM Sugeng Enjang Bapak dari Kepala Dinas Pariwisata, kembali betul Pak, Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Yang terakhir rawuh di antara kita juga ada Bapak Denny Wahyu Hidayat SSMM. Nah, ini beliau mewakili BPJB Jawa Tengah atau Balai Pelestari Cagar Budaya. Jadi mulai dari unsur masyarakat, pemerintah desa, camat, kabupaten, pemerhati budaya, sampai tingkat provinsi, ini rawuh semua. Semoga ini menjadi inspirasi di desa-desa lain, baik di Jatinom maupun kecamatan lain. Baik, untuk menyingkat waktu, saya mulai dari ini dulu, sang aktor dulu dari Mas Adiono. Ini ceritanya awalnya bagaimana? Terus kemudian tiba-tiba masyarakat kok guyup bareng-bareng, terus kemudian ada semangat mengumpulkan, melestarikan, bahkan mengcreate menjadi salah satu potensi wisata yang ada di Gajian. Mau diceritakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ansori. Jadi singkatnya begini Mas, ini berkah dari COVID-19 sebenarnya. Jadi waktu itu awal merebak isu corona ya. Jadi kita perketat keamanan. Warga mulai membangun pos kamling yang di atas lift. Itu yang pertama. Yang kedua, karena program Bapak Kepala Desa yang membangun jalan sangat bagus ini, sehingga warga otomatis terpusat di area sini. Begitu kita sudah selesai membuat pos kamling, melihat ke bawah, loh ini kan gelap, loh cari Ageng Gribbig gitu ya. Dari 3 orang, 5 orang, akhirnya menarik ke semuanya. Jadi semuanya kontribusi. Dari ini nih, obrolan yang betul sederhana nih, iya, di pos kamling. Iya. Mungkin nanti
nanti bisa jadi film gitu. Kalau kemarin viralnya itu cuma di truk, nanti kita di gajian kita bikin film rondo. Ya, terus waktu itu loh, jadi yang Gembrik, mereka Gembrik hubungannya dengan Yakobio. Alhamdulillah sowan ke Mas Daryanto disesurai Mas. Itu kita sudah 2012. Itu 7 itu sudah syah petilasan, semakin mantap. Akhirnya semangat dari 5 orang didung RT, RW, dukuk semuanya ke sini. Kemudian berjalan sampai tengah-tengah loh. Di Randualas ada berapa batu candi. Orang tua nyebutnya gajahan. Waktu itu ketemu dengan pemiliknya Kang Mas Hato Raharjo, kita tenggung karena kebetulan kurang terawat. Pripun menawi kita resiki, kita rawat Mas. Oh iya deh, rawatan. Akhirnya dibawa ke Belik Kemuning sebelum pindah ke Palon Gajah. Sebelumnya tadi kan Mas Har sempat menyebut ada batu, ada bilik. Potensinya nopo mawon sih Mas ini yang ada di sekitar mawon. Yang paling kecek pertama tentu saja Ki Ageng Ritik. Jadi se-Indonesia mungkin bahwa si Asia ya, ketika saya di Afrika pun kalau saya dari Jatinangor orang ngomongnya Ki Ageng Ritik. Kalau Maluku Syekh Yusuf gitu kan, jadi kurang lebih mirip. Itu yang pertama, berarti wisata religi. Baru yang kedua lebih tua lagi, ternyata ada petilasan bernuansa Hindu. Yang di masyarakat paling kenceng justru Sultan Agung. Itu berarti kan pertanyaan urutannya seperti apa, terus kita memaknai untuk nilai kita sendiri bagaimana, dan terlebih nanti mungkin kalau dibuat terpadu gambarannya seperti apa terus ini sampai hari ini. Jadi potensinya tadi ada belik, jumlahnya berapa Mas? Karena tadi sempat keliling juga, kayaknya kok unik. Saya katakan unik di sini lintas zaman ya, karena ternyata di ujung sana saya sempat lihat itu ada Talang Buntung. Kenapa nih Bu? Peninggalan Belanda. Talang Buntung. Jadi dulu untuk saluran irigasi menembus tengah desa, itu kan desa perkampungan baru yang sudah timur. Awalnya diirigasi dari sungai Jinggil. Jinggil. Jadi ada belik jumlahnya 7 istilahnya dengan belik pitu. Iya, kemudian ada situs Talang Buntung. Situs Talang Buntung itu era kolonial ya. Terus juga ada beberapa peninggalan yang sejak era Mataram mungkin ya. Artinya mungkin pendapat saya saja ada sesuatu yang istimewa di Gajian punya. Karena tidak mungkin sejak era Mataram terus kemudian sampai zaman Mataram Islam diwakili masa-masa Mbah Bibik dan seterusnya sampai Belanda punya aset di Gajian. Nah ini kan potensi lokal yang luar biasa. Saya mungkin ke Pak Lurah ya. Pak Lurah, kinten-kinten dinampaknya nih Pak Gajian ini khususnya dengan berbagai potensi yang ada ini. Ini masyarakatnya sudah guyup, potensinya sudah digelar, bahkan sudah tampak. Monggo Pak. Kalau saya selaku pemerintah Desa Pandian, yang pertama sangat mendukung kegiatan yang sangat bagus ini, khususnya di pelestarian cagar budaya, yaitu belik itu yang namanya semua pakai nama tumbuhan. Tumbuhan di sekitarnya. Misalkan Randualas, sebelahnya ada pohon Randualas, Lerek juga lerek, Kemuning juga kemuning dan sebagainya. Sekaligus mengedukasi anak-anak ya, mungkin tidak banyak yang tahu pohon gayam itu seperti apa, Randualas seperti apa. Itu antiknya Pak Hardiono itu ngasih nama sesuai dengan kondisi letak beliknya. Letak beliknya dekat pohon Randualas, namanya Randualas. Gayam namanya belik gayam dan sebagainya. Yang kedua, di sini kami selaku pemerintah Desa Pandian
juga ikut berpartisipasi dengan ditemukannya Candi Gajahan, Belik 7, terus Talang Buntung. Ini harapan kami nanti Dukuh Gajian ini bisa terkenal jadi tempat pariwisata. Sekaligus nanti kami mohon bantuan Bapak Dinas Pariwisata, Ibu Camat untuk bantuannya pengajuan dana ke Ibu Bupati. Mudah-mudahan kawasan ini menjadi kawasan wisata yang terkenal di Kabupaten Syukur-syukur juga menjadi ikon di Pandian sendiri. Kebetulan apem-apem yang ada di Jatinom sebagian besar itu dari Desa Pandian. Tiap warga itu sudah ikhlas sadar menyumbangkan 21 biji apem untuk disebar. Setiap warga atau per kakak? Setiap kakak. Setiap kakak itu disetorkan ke Jatinom untuk diadakan di perayaan sebaran apem. Nah, dari situ mungkin ada kaitan benang merah yang tidak putus antara Ki Ageng Gipik Jatinom dengan Belik itu Gajian. Mungkin sejarahnya gitu. Harapan kami mudah-mudahan Dukuh Gajian ini nanti jadi kawasan yang kondang, tempat wisata yang menarik. Ya, harapan saya pemerintah juga ikut andil memberikan bantuan kontribusi untuk pembangunan dan pemugaran wilayah ini. Begitu Mas Asrori. Karena tadi disebutkan ada kaitannya dengan yang Gipik, saya ke Pak Didar dulu. Pak Didar. Sebelum nanti ke Bu Camat. Pak D, ini kan tadi disebutkan oleh Mas Dar maupun Pak Lurah, ada kaitan erat antara Jatinom terutama dengan Ki Ageng Gipik ini dengan Gajian sendiri. Sejauh mana selama ini mungkin dari P3 KAG sudah melakukan komunikasi atau justru malah punya rangkaian sejarah tersendiri yang kemudian tinggal klik mawon? Ya, terima kasih Kang Ansori. Baiklah, ini kaitannya dengan istilahnya kalau Mas Har atau warga Gajian itu menyebutkan Belik itu hampir sama, hanya beda sebutan saja. Kalau di tempatnya Mbah Ki Ageng Gipik, ini sebutannya Sendang Pitu. Jadi kita mulai dari Sumber Suran ke barat sampai Ororo Tarika itu ada 7 sendang. Yang paling besar adalah Klambean, yang paling keramat adalah Sumber Suran. Dan yang lain Sumber Suran. Kapan-kapan mungkin soal berikut. Iya, insya Allah kami di Jatinom situs peninggalan Mbah Ki Ageng itu juga ada 7 sendang. Nah, baiklah, ini kaitannya dengan Gajian dan Jatinom. Di sini adalah Mbah Ki Ageng Gipik. Benar. Kalau kita melihat sejarah, catatan-catatan yang kami terima, itu Mbah Ki Ageng Gipik itu pada masa dakwahnya Islam, itu sekitar tahun antara 1613 sampai 1645. Jadi ini daerah Mataram Islam. Termasuk Mbah Ki Ageng Gipik ini adalah waliullah, terutama yang menyebarkan agama Islam di lingkungan Jatinom. Yang sekarang yang sekarang terkenal Jatinom. Memang Jatinom dimanapun kawentar, sampai di luar negeri. Alhamdulillah. Ini. Nah, kaitannya dengan Belik itu, dengan Mbah Ki Ageng Gipik itu memang benar. Kami pengurus pengelola pelestari peninggalan Ki Ageng Gipik ini, maaf ternyata Mas, saya buka file itu ternyata saya datang bersama teman-teman pengurus ini, datang menginjakkan kaki di tempat ini. Dulu masih budayawan ini kan aksen takut. Ya, takutnya apa? Sini tuh masih banyak bambu-bambu, banyak alang-alang, sehingga saya dengan teman-teman kalau nanti masuk di wilayah perkiraan kita adalah Belik itu atau Sendang itu
peninggalan masjid putrane Mbah Ki Ageng Kyai Bagus Entoleng Alas. Kemudian turun termasuk pangandingane para sesepuh, le mbok kapan-kapan nek eneng wektu kowe nyelakno golek ana gajian kuwi eneng sendang pitu. Itu dari salah satu sesepuh ya. Berarti memang sebetulnya sudah ada kaitan ceritanya. Iya. Ketika itu ya Allah yarham yang memberikan informasi itu satu almarhum Mbah Dono selaku juru kunci. Kemudian Mbah Dono Seto dilanjutkan oleh Mbah Narto. Mbah Narto sudah tidak punya teman karena yang sudah sepuh meninggal. Kok yo wong tuwa iki diwangi ngurusi makam, insyaallah Mbah siap. Terus paring-pangandikan, ya engko sak wayah-wayahe nek kowe sehat. Dolano golek ana nang gajan ki eneng sendang itu. Ya. Ketika itu saya berlima. Ya, berlima termasuk satu masuk parti. Yang dulu juru kunci lama, ya sebelum Mas Septa, sebelum Mas Yarto. Kemudian saya sendiri, Mas Arif Prawoto, Mas Kiai Ali Imron, kemudian yang satu lagi adalah Mas Eko. Oh iya. Nah ini berlima ini nelusuri ceritanya, kan telusuri papan-papan peninggalannya Mbah Ki Ageng Gede termasuk Gajah. Ini tahun pinter ya Pak? Saya datang ke sini tahun 2007 maaf. 2007. Jadi malah justru 2007 lama dari saya membuka file itu, setelah ketemu itu. Nah 2007. Nah, dan dokumen saya juga ada. Yang awal masih unggul juga ada. Nah, kemudian ada pangandikan juga lah gajian dengan Jatinom itu kok berkaitan itu apa hubungannya? Nah kemudian biasa orang tidak di gajian itu memang ada hubungannya dengan Mbah Ki Ageng. Ketika itu gajian kuwi pernah nyencang gajah. Oh iya, ini versi dari Jatinom. Legenda kan? Legenda Jatinom. Lah gajah pun sinten? Yaitu gajahe Kanjeng Sinuwun Sultan Agung rikala jaman semono ngalahke Mataram, ngalahke Palembang. Palembang kan salah satu di antaranya wilayahnya Mataram pada waktu itu. Oh, ya mau badal keluar dari wilayah Mataram. Lajeng Ki Ageng Gede diutus sana bersama Kanjeng Sinuwun terus menyampaikan itu dengan izin Allah. Karena ini mohon maaf, Mbah Ki Ageng itu semuanya lila. Karena sudah dunia itu sudah sedikit meninggalkan lost down. Nah ketika itu memang Mbah Ki Ageng itu seorang satu ulama wicaksono, maka ajarannya intinya 5 yang pernah kami sampaikan bersama. Nah semuanya ini adalah dasar ilmunya Mbah Ki Ageng yang diberikan kepada santri-santri, termasuk di gajian ini ada santrinya Mbah Ki Ageng yang namanya Nyai Jendek Manis. Nyai Jendek Manis. Mungkin ini informasi yang mungkin harus digali lagi karena ada kaitan besar. Terus apa ini santri ini? Santrinya ini spesialnya, keahliannya adalah memasak. Oh gitu. Itu nyai berarti Nyai perempuan. Memang dalam catatan itu tidak istilahnya tidak. Tapi saya yakin santrinya Mbah Ki Ageng itu di wilayah Klaten itu menyebar, termasuk di Pandangan putra mantu Kiai Malang Semirang. Nah ini Panji Malang Semirang. Nah terkenalipun di Sunan Panggung. Nah ini putra mantu. Nah sehingga kita bisa menelusuri para sahabat, santri, keluarga, peninggalan dan sebagainya. Nah termasuk Nyai Jendek Manis. Ternyata juga masyarakat Gajian ini seperti yang dingendikake Pak Kepala Desa. Memang ketika sedekahan apa? Banyak orang Gajian, banyak orang Pandian yang
bersaudara ketika perayaan ya, ketika perayaan Sebaran Apem. Maaf untuk tahun ini ya kita sadar, ya kita hati-hati untuk tahun ini memang kami tidak mengadakan perayaannya, tidak mengadakan. Mohon maaf sampai di situ dulu Pak. Nanti mungkin ini perlu dikupas lebih jauh, terutama terkait dengan Mbak Bibip, terkait dengan Apem. Mungkin sekalian mumpung ada Bu Camat di sini, saya nanti sekaligus ini sebagai ajang informasi. Kalau tadi kan sudah disampaikan di awal terkait dengan Sebaran Apem. Tapi yang ingin saya tanyakan, di Jatinom ini selain di Gajian kan banyak sekali sebaran kekayaan nenek moyang lah saya menamakan. Ini kira-kira apa langkah dari pihak kecamatan terkait dengan ya penyelamatan, pelestarian, karena bisa saja nanti Gajian menjadi salah satu inspirasi untuk wilayah lain gitu kan, karena sekali lagi Jatinom banyak sekali sebarannya. Terima kasih Kang Ansori. Ini maaf saya buka karena baru matur ya. Jadi begini, saya luar biasa di Jatinom ini banyak sekali ternyata di Jatinom ini sungguh satu wilayah yang luar biasa dari utamanya dari Ki Ageng Gribek yang kita kenal. Iya, ikonnya Kabupaten Klaten itu di Jatinom itu Ki Ageng Gribek dan juga identik dengan Apem yang ada di Jatinom luar biasa. Ternyata selain itu juga peninggalan situs yang ada di Jatinom luar biasa banyak sekali. Ini ada beberapa desa. Satu ini ada di Desa Jemawan, yang kedua Desa Pranggen, yang ketiga di Pibayan, dan yang keempat ada di sini di Pandian. Sama begini harapannya untuk di Kecamatan Jatinom ada beberapa situs ya, beberapa desa ini bisa nanti untuk bisa dibuka kembali atau dirawat. Ini bisa bersama-sama dengan Pak Kepala Dinas ini Pak dari pariwisata, beliau Pak Nuk, ini juga ada dari BPJB. Ini nanti tolong dari beberapa desa ini, harapannya ini bisa semuanya menjadi ikon atau menjadi wisata di Kecamatan Jatinom. Dan saya yang sewu betul-betul luar biasa yang ada di wilayah ini, utamanya di Desa Pandian, Dukuh Gajian. Ini luar biasa, masyarakatnya, sengkuyungnya luar biasa. Yang tadi disampaikan dari Pak Dar, yang pertama kali masuk di sini itu masih masih belantara ya Pak. Tapi sekarang sudah disulap seperti ini merupakan modal dari awal ini, dari masyarakat yang sudah mau nyengkuyung semuanya, ngerawat, terus jangan sampai hilang ini, dan juga semuanya dari Pak Kepala Desa, sentuhannya sudah lewat dana desa, ini sudah ada jalan. Jadi ini pembuka, ini nanti harapannya depan menjadi pionir di Kecamatan Jatinom, bahwa ini akan dibuka satu wisata cagar budaya sekalian dan kuliner yang ada di Jatinom. Ini luar biasa. Dan kemarin juga Ibu Bupati sungguh mengapresiasi waktu rawuh di Pandian. Ini nanti ada satu mungkin dari Ibu Bupati untuk bisa memberikan bantuannya di sini untuk polesan di sini, sehingga nanti masyarakat di sini bisa untuk berjualan dan juga menjadi wisata di Desa Pandian ini. Nanti dari Pak Kadinas, dari BPJB nanti bisa, tadi juga sudah matur, nanti bisa bagaimana Klaten ini akan bisa berkembang dengan cepat, kaitannya dengan wisata, kaitannya dengan BPJB. Sekalian. Nah, ngoten karena Bu Camat tadi sampun mancing pangan terkait dengan pariwisata. Ini kan salah satu ikonik yang ada di Klaten, Pak Sri Nugroho. Banyak sekali ikon-ikon kekayaan nenek moyang, candi yang sudah banyak bermunculan kan banyak. Nah, sementara akhir-akhir ini nggak tahu ini bahasa saya pertanda alam atau apa gitu. Banyak sekali sebetulnya sudah ada, tapi ada giat atau semangat masyarakat yang ingin memunculkan
niki wisata-wisata yang lain dari yang lain kan. Kalau yang lain mungkin banyak mengeksplor alam, terus kemudian selfie. Nah ini mungkin salah satu titik wisata yang unik Pak. Mungkin saged paling nopo nggih pangandikan terkait masyarakat bahwa batu saja nanti kalau kita kemas sedemikian rupa, sejarahnya, edukasinya menjadi ikon wisata. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun dalam talkshow ini memang yang pertama kami kupas yang ada di lokasi kita di Gajian. Tentunya kami dari pariwisata tentunya sangat mengapresiasi sekali dan adanya kompakan yang pertama ya, kompakan, gotong royong dari masyarakat. Karena apapun hal apapun kalau tidak ada kesadaran, kekompakan tidak bisa jalan. Maka saya dengan adanya ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Hadi yang telah memberikan apresiasi kepada masyarakat sehingga dan adanya 7 bilik, 7 sendang, kalau di tempat saya sedang Pancoran ada 3. Jadi dengan 7-nya bilik ini tentunya nanti yang awal otomatis dari pemerintah desa atau dari nanti tingkat RT RW silakan untuk membuat pokdarwis, karena apapun harus kita wadahi dengan pokdarwis kelompok sadar wisata. Dan nanti setelah dibentuk sudah ada punya lembaga, dan nanti otomatis seandainya nanti pengemasan dari warga masyarakat setempat, dari tokoh masyarakat, RT RW, Karang Taruna sudah ada wadahnya, otomatis seandainya desa mau nggak mau juga ada kerjasama dengan desanya, silakan untuk membuat wisata desa. Nah, dengan wisata desa ada pokdarwis, silakan nanti saling koordinasi, komunikasi sehingga nanti dibuatkan surat keputusan bupati. Jadi apa gunanya? Memang apapun kita dan adanya lembaga atau organisasi atau paguyuban kalau sudah kita tidak seperti sudah paling hukumnya yang jelas itu alhamdulillah seandainya ada untuk apa misalkan dana stimulan dan nanti kita bisa diwadahi di situ. Karena ini pun pangapunten iki saking masyarakat monggo malah kula sing manggake disabi Pak Lurah disabi mawon nggih. Nah, sedang adanya pokdarwis, kesadaran masyarakat, nanti ada desa dan juga ada desa juga harus berbenah diri untuk membuatkan perdesnya, peraturan desanya, sehingga nanti desa itu dengan pokdarwis kita harus sinergis. Nah, sehingga nanti antara pokdarwis, perdes nanti bisa ke kami, kabupaten, dan kami nanti pun proses. Dan nanti lembaga-lembaga pokdarwis, perdes, dan yang tadi disampaikan camat akan minta bantuan, ya otomatis sudah punya wadahnya. Dan wadah itu juga bukan hanya wadah-wadah, tapi harus SK sesuai aturan perundang-undangan. Karena apa? Memang sesuai dengan Perda pemerintah Kabupaten Klaten sudah punya Perda nomor 9 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelestarian tentang cari cagar budaya ini. Nah, tentunya kami juga harus bersama-sama, kan Mas Gali termasuk kemarin ada di Polan Harjo juga sama-sama. Dan tentunya nanti dengan Bapak PBJP Pak Dani tentunya nanti kita juga sama-sama. Karena situs-situs yang ada di sini otomatis juga kerjasama sesi pertama. PBJP. Apakah ini kajian nanti seperti apa? Kita tidak bisa memutuskan sendiri, nggak bisa. Harus juga secara tertulis. Sekalian, biar nyambung sekalian terkait dengan apa Pak Deni mungkin karena tadi Pak Kadina sudah menyebutkan terkait dengan banyaknya sebaran situs yang ada di Klaten. Kalau data BPJS di Jateng sendiri, di Klaten sendiri seperti apa? Terutama sebanyak, karena sekali lagi tadi informasi akhir-akhir kan banyak sekali masyarakat bermunculan pegiat, terus kemudian relawan yang kalau tadi sempat disebutkan ada beberapa komunitas-komunitas belusuan dan banyak menemukan situs-situsan. Kalau di data di BPJS Jawa Tengah sendiri berapa atau seperti apa? Yang jelas temuan lepas. Ini mungkin perlu dijelaskan Pak, temuan lepas itu semacam apa ya? Temuan cagar budaya yang ada di Gajian ini ada lumpang, ada Jadwara, ini semua adalah batu komponen candi yang lepas. Jadi ditemukan itu tidak intak dengan bangunannya, itu terlepas.
Jadi pemanfaatan cagar budaya. Dan itu mungkin terjadi karena tertransformasi oleh manusia. Kayak di Prambanan itu banyak sekali batu candi itu kan Senggo. Logikanya lahar Merapi arahnya ke selatan. Tidak tahunya ke utara ditemukan. Oh, anu bisa sendiri Pak ya. Itu Tapi memang awalnya memang ada faktor alam juga ya. Mungkin kalau di wilayah Klaten faktor manusia juga bisa. Ya, Merapi. Kalau kasus di Prambanan itu kan faktor manusia. Oh, Klaten ya. Dulu waktu Tuan kolonial itu banyak penduduk Senggo yang menjual hasil bumi ke pasar Prambanan. Nah, terus menjual di pasar Prambanan, kemudian setelah habis muatannya saya main itu dia pulang melintasi Candi Prambanan yang dulu belum ada pagernya, masih blong-blongan itu. Nah, itu ada Candi Prambanan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Sewu. Itu banyak batu-batu itu diangkut kayak gerobak. Tujuannya untuk penyimbang, balancing. Nah, setiap hari diambil satu, dibuang di Senggo. Karena bertumpuk setelah sekian puluh tahun. Kami usut, berarti di sini. Berarti tim pencari batu kami itu sampai kami 5 kilo dari Prambanan mencari batu itu ketemu juga akhirnya. Kita dengan pihak pemilik kebun kan di balik kebun kita mensosialisasikan cagar budaya ya kita ambil kita ganti dengan batu yang baru seandainya itu berusut talut ini tercandi pakai itu talut kalau kita ambil nanti kasusnya longsor harus kita kasih batu-batu baru itu pengganti. Gini sekalian Pak, ini kan ada beberapa sebaran nih ya. Jadi itu kira-kira kalau harus memindahkan sebaran-sebaran biar jadi di satu titik, terutama untuk pengamanan itu ada prosedur khusus sebenarnya Pak. Takutnya nanti masyarakat kalau ketidaktahuannya dengan niat baik meski nemu yang rumahku sudah diusung, nemu di kebun asal di bawah itu kan barangkali ada prosedur edukasi ke masyarakat ya kan Pak. Seandainya masyarakat menemukan batu cagar budaya itu bisa melapor ke kantor kami. Nanti kami tindak lanjut ke lapangan. Ini sebenarnya dibawa kemana? Ada nomor hotline kalau ke kantor nanti tahunya Semarang. Oh iya. Atau Kedah terpundi. Menemukan kan harus langsung ke sana. Yeah. Kan jauh. Bagaimana kalau nanti beliau ada linknya nanti segera kami hubungi. Bisa hubungi kantor kami di 0274 496 413. Iya nanti nomornya ada di bawah nanti. Ya. Jadi kami segera menanti seperti apa harus apa setelah kita di lapangan. Ketemu kita kasih rekomendasi seperti apa. Jadi sifatnya segera. Takutnya apa? Semakin orang tuh mengetahui nilai penting dan nilai ekonomi cagar budaya itu semakin rawan. Rawan itu mencuri. Oh iya. Itu pengalaman kamu itu waduh berbusa-busa. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, kita tuh mencari batu yang dicuri orang itu susah sekali. Dan akhirnya juga di penjara juga. Sekalian Pak, mumpung ketemu dengan poro-poro yang ada saat ini rawuh, yang lebih anget sekaligus ini sisi edukasi penyelamatan juga. Jadi Klaten menjadi salah satu jalur lintasan tol. Kita juga tidak tahu betul, terutama masyarakat itu jalurnya di mana, semacam apa nanti tindakannya. Kira-kira terutama yang masyarakat yang terkena tol ini hanya kaitannya dengan penyelamatan cagar. Mungkin ada saran atau harus bagaimana masyarakat Eman-Eman kalau nanti
apa kekayaan kita hanya terpendam gitu kan. Monggo Pak. Jadi di kantor kami BSP sudah bentuk tim penyelamatan dampak jalan tol, dan itu sudah bekerja. Entah jumlahnya berapa, baru berproses, kami sudah mengatur, ya jelas sudah kami data dan belum selesai. Berarti rekomendasinya seperti apa? Jadi sementara ini seperti yang kemarin kami di mana tuh Jalan Turus. Itu karena Pak Lurah sudah mengiyakan, kami menyediakan tempat, monggo silahkan. Tapi kita siap untuk mengekavasi pindah ke kelurahan desa seperti itu. Jadi sangat bagus sekali itu, kita bersinergi dengan pemerintah desa. Yang penting ada komunikasi ya. Ada komunikasi. Jadi kami siap mengingat tenaga. Kalau pindahkan Garuda itu tidak gampang. Ya itu teknik ya. Karena kan satu memang niatnya baik, tapi karena mungkin teknis kan nanti kalau tidak tahu teknisnya takutnya merusak ya relief atau apa gitu. Ya sampai di sini dulu. Pemirsa Peduli Klaten channel dimanapun Anda berada, kita break dulu, nanti sambil kita lihat tayangan yang ada terkait dengan situs gajian Desa Pandian. Untuk itu kita break untuk beberapa waktu dan nanti kita akan ketemu dalam sesi berikutnya. Dari desa, kecamatan, dari pariwisata yang membidangi, terus nanti materi kita pas dari masyarakat ini sudah siap proposalnya kemarin sudah diberikan. Monggo Pak Denny dari BPCB. Monggo Pak Denny. Monggo Pak. Bukan saya Ya, kembali lagi di Peduli Klaten Channel, sedulur Klaten sekalian. Kali ini kita akan meminta beberapa bukan closing statement, mungkin lebih ke penekanan gitu, dari terutama dari pariwisata, dinas pariwisata, terus kemudian pemangku wilayah
ada camat nanti sekaligus aktor utama lah ini kan Mas Adio. Mungkin lebih ke harapan atau nanti kayak bayangan mewakili masyarakat juga nanti seperti apa ini macam. Terima kasih Mas Ansari. Jadi sebelum harapan, saya ingin berterima kasih dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kami di sini tidak sendirian, didukung oleh Pak Kepala Desa yang sangat membantu, Ibu Camat, Mas Denny dari BPJP, Pak Nugroho dari Dinas Pariwisata Budaya, Pak, Mas Daryanto dari P3KG. Kami matur nuwun sangat. Harapan kami yang pertama tentu saja hal kecil yang kami lakukan ini memiliki dampak dan manfaat yang besar terhadap diri kami, masyarakat sekitar. Yang pertama adalah hubungannya dengan cagar budaya. Kami ingin bahwa nilai-nilai luhur yang telah diwariskan ini menjadi inspirasi untuk generasi yang lebih baik lagi. Di samping itu kami mohon bimbingan dan dukungan untuk mengembangkan lebih lanjut dari aspek ekonomi, pariwisata, pemberdayaan masyarakat ya. Jadi sudah ada konsep terpadu misalnya dari sisi kuliner, wisata religi, wisata cagar budaya. Saya yakin saya di sini mendapatkan dukungan yang kita perlukan. Insya Allah niat baik ini akan mendapatkan jalan keluar yang baik di masa mendatang. Terima kasih. Itu beberapa harapan mewakili masyarakat dan terutama di wilayah Gajian Pandian. Dan Bu Camat, ada penekanan terutama untuk wilayah Jatinong terkait dengan khususnya kekayaan warisan nenek moyang, juga mungkin potensi lain yang ada di Jatinong. Terima kasih Kang Ansori. Ini sungguh luar biasa. Harapannya ke depan ini begini Mas Ansori, ada beberapa situs yang ada di beberapa desa yang kami sebutkan tadi. Harapannya ke depan ini bisa untuk diamankan lagi, untuk bisa dirawat, untuk bisa dikembangkan lagi menjadi wisata yang ada di Kecamatan Jatinong, menjadi wisata kuliner, wisata cagar budaya, dan juga edukasi juga, dan juga untuk pemberdayaan masyarakat utamanya, yang ini nanti endingnya akan menjadi menaikkan ekonomi yang ada di masyarakat yang ada di Kecamatan Jatinong. Harapan untuk dari Kecamatan Jatinong harapannya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Terakhir sekalian kami minta dari pariwisata terkait Klaten Pak, monggo. Terkait pengembangan pariwisata Klaten saat ini kita memang sama-sama agak paling down dulu karena COVID. Dan kira-kira nanti ada rencana lompatan apa terkait dengan pariwisata Klaten? Terima kasih. Memang dengan dampak COVID ini luar biasa sekali dampak pada masyarakat, tentunya baik itu pelaku seni budaya, baik itu dari wisata alam maupun air. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 11 Agustus tahun 2020 telah diterbitkan surat edaran Bupati nomor 431/484. Tentunya ini silakan untuk segera event kembali dalam rangka untuk menghidupkan kembali ekonomi kreatif yang ada di Klaten. Jadi sudah diizinkan? Sudah diizinkan, tapi masih sangat terbatas dari 20% sampai maksimal sampai dengan 5%. Dan ini juga masih keterbatasan. Dan tentunya dengan hal ini yang khususnya di Gajian ini tentunya juga apapun yang benda-benda cagar budaya ini harus kita rawat bersama, harus dijaga kelestariannya. Dan juga kami menekankan kembali kepada pemerintah desa khususnya segera untuk membuat peraturan desa. Dan di samping itu nanti juga dengan kebersamaan Pokdawisnya dengan SK juga, dan juga nanti ada desa wisatanya juga di SK-kan, dan nanti kami yang menerbitkan. Dan di samping itu setelah Pokdarwis maupun desa wisata sudah terbit SK-nya juga nanti agar secara hukum payung hukum harus disahkan oleh notaris. Pak Lurah dan masyarakat. Dan tentunya kami juga saya mohon dengan sangat, karena situs yang ada di Klaten ini sebanyak 91 situs yang ada di seluruh Kabupaten Klaten, dan ditambah lagi ini, dan kami mungkin lebih dari itu Pak. Lebih dari itu, makanya kami
selama 7 bulan PLT ini kami bekerja keras untuk apabila di suatu tempat desa Dukuh mungkin warga menemukan yang diduga, silakan segera melaporkan di baik itu di tingkat RT RW, kepala desa maupun camat. Atau kalau ada nomornya Pak nanti biar untuk mempermudah masyarakat sekaligus. Ya, nanti di kami 082 6552 5084. Nanti kami dari pemerintah kabupaten siap membantu dalam rangka untuk pelestarian cagar budaya ini. Terima kasih. Pemirsa Peduli Klaten Channel dimanapun Anda berada, demikian obrolan kita pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Sungguh luar biasa, banyak pesan yang nanti bisa kita petik dan semangat yang bisa kita unduh ya, terkait dari situs kajian. Untuk itu terima kasih untuk Mas Hadiono dan masyarakat, Pak Lurah, Ibu Camat, Pak Kepala Dinas Pariwisata, Pak Sindro, Pak Didan, ya Pak Tersuun. Kapan-kapan nanti untuk Mbak Gibik kita ulas mulai nanti bareng Ibu Camat, Pak Denny, Pak Tersuun, Kerawanipun. Dan dari kami Peduli Klaten Channel, saya sorry kalau ada hal yang kurang, kami mohon maaf. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.